Mas Pita Mas ini Mas. Ini adalah hari penentuan pertanggungjawaban kita terhadap tim. Jadi masih ada kesempatan menyelesaikan SS perorangan dengan sebaik mungkin. Nah itu kan teknis. Berarti nanti Mas Yeri memastikan sebelum dipakai itu SS ini untuk mencoba itu. Kita nggak punya roller lagi masalah. Jadi kita semua sepakat untuk melakukan yang terbaik. Kalau sudah melakukan yang terbaik semua ya udah. Oke, semua punya hak untuk bilang. Kadang-kadang feeling ada rusak pedal, ada mesin mati, itu feeling itu harusnya ada sebelum ke atas. Pulang perang. Nah, 3, 2, 1, go!
mundur, set. Ya kan? Aku turun, Ridal turun sini, aku turun sana. Problemnya kalau aku nggak bisa sampai sini, ternyata sampai sana mogok. Strap dari aku ke kamu, siapa yang lepas tuh? Naik lagi. Kalau udah naik harus strap baru Yang turun berarti mas. Yang turun Tarno, menarik kamu mas.
terima kasih kepada sponsor Pulang Menang dan tim atas hasil event seri 5 di Muara Bungo. Kemarin ada drama waktu mau main SS Team itu mobil Aldi rusak. Pada akhirnya kita sharing sama steward untuk bagaimana kalau kita ganti mobil Aldi. Ternyata nggak boleh, secara regulasi memang nggak boleh. Terus akhirnya kalau ganti pemain satu orang dengan mobil yang lain boleh nggak? Boleh. Oke. Kalau saya daftar boleh nggak? Boleh. Katanya ya udah. Kita maju ke steward setelah telepon, maju ke steward, menanyain lagi, nggak telepon gitu, face to face, manajer kita ketemu beliau. Oke, tapi syaratnya harus dipenuhin, syarat pendaftaran dan lain-lain, denda sektor dan lain. Makanya langsung ketemu sama ketua RC, semua syarat udah kita penuhin, sampai dengan di ruangnya RC itu kita dikasih nomor lambung baru untuk saya. Yang ngasih siapa? Yang ngasih steward dan RC waktu itu. Ya artinya kita layak untuk ikut event. Ada note bahwa kita nanya waktu itu di situ, mobilnya perlu scrut nggak? Karena kan harus ikut event harus ada scrut gitu kan. Mobil yang kepakai kebetulan adalah mobil Girocar, mobilnya penyelenggara gitu, punya Mas Jimmy. Oh nggak usah, karena mobil itu sudah disekrut waktu mau ikut Girocar dan memang kondisinya tidak memungkinkan waktu itu. Ya udahlah, karena udah tahu dan tim scrut pun ada di situ gitu loh. Itu mengiyakan. Ya akhirnya kita main pun kita dapat TC, artinya kita layak untuk main. Kita main 2 SS, kebetulan mainnya lumayan bagus. Menuju SS terakhir saya ditelepon, disaranin udah kamu SS3 nggak usah ikut karena ada yang protes. Ya udahlah, aku ngikut aja. Ikut, aku nggak main 2 mobil. Result kita nomor 1, dan di saat kita nomor 1 itu leading point kita 24 poin. Artinya kita seri terakhir di Pati tinggal daftar juara nasional. Cuma ada protes dari tim temen, tapi surat protesnya itu yang bikin bukan tim, yang bikin orang lain juga tanda tangani. Yang tanda tangan temen juga yang lagi magang jadi steward. Jadi drama apa ini aku nggak tahu. Terus akhirnya protes itu telepon saya, ini ada protes dari tim lain karena kamu mobilmu tidak scrut. Lah yang tadi yang suruh tidak scrut siapa? Kita udah ngajuin scrut kan. Terus ya udah kamu saya dis ya. Oh ya boleh, aku bilang gitu. Kalau memang itu aturannya, kita sebagai peserta ya akan ikut aturan aja, gitu kan. Cuman kita juga punya hak untuk banding. Terus akhirnya dia ambil keputusan lain. Akhirnya last minute saya ditelepon, kamu saya penalti 30 poin karena jam start. Aku mobil ketiga, gimana caranya aku jam start ya? Nggak ada sharing, tiba-tiba keluar hasil result. Kita minus 30 poin dan membuat tim itu jadi urutan kelima. Ya udah, apapun hasilnya kita terima dengan senyuman, karena ya menurut saya penyelenggaraan Kejurnas IMI tahun ini itu jauh dari kata bagus. Karena regulasi pun tidak diindahkan oleh pengawas lomba, apalagi siapa lagi yang mau, kalau pengawas lomba aja tidak menjalankan regulasi dengan baik, siapa lagi yang kontrol event gitu kan. Oleh karena itu, bagaimana kalau ke depan Kejurnas ini kita selamatkan, atau kita sama-sama perbarui, semua tim terlibat untuk memperbarui sistem supaya menjadi lebih baik. Ada beberapa usulan yang mungkin nanti akan kita sampaikan sebagai solusi tahun depan. Salah satunya adalah dengan kita bangun konsorsium penyelenggara. Jadi intinya nanti mungkin kita akan bikin gimana penyelenggara itu mengeluarkan budget yang murah gitu. Tim balap juga akan mengeluarkan budget yang mungkin separuh dari tahun ini, karena kita akan bikin konsorsium balap usulan ya ini di Jawa dan Bali. Jadi budgetnya tim turun 50% secara hitungan.
Terus pendaftaran coba kita mau naikkan dari 2 juta jadi 3,5 juta per mobil. Itu akhirnya membuat penyelenggara yang harus bikin event itu kira-kira habis 150 juta jadi 50 juta aja. Artinya harusnya konsorsium ini bikin event sangat terjangkau. Bahkan kita sendiri siap bikin event 2 seri tahun depan kalau memang konsorsium oke. Untuk menjaga racing committee terjaga bagus, kita butuh vendor atau kita butuh kontraktor untuk bikin RC. Saya sih masih percaya sama Genta untuk coba kita ajak bicara mereka bagaimana kalau tahun depan lo jadi jadi kontraktor kita, supaya apa? Supaya targetnya ini yang mau tetap bikin tanpa Pronas pakai Pemprov yang menyelenggarakan tetap berjalan dengan baik programnya, tetapi RC-nya itu harus berkualitas gitu loh. Nah, penyelenggaranya juga murah, terus pengeluaran budget tim juga murah karena hanya di Jawa dan Bali. Terus gimana kalau Pangkalan Bun pengen bikin Pak JP gitu misal, kemarin sempat ngomong. Ya, nggak ada masalah, tinggal hitung-hitungan subsidi aja. Ini main budget kita yang udah kita kita sepakati konsorsium. Nah, Pak JP mau bikin di Pangkalan Bun nggak ada masalah, tinggal hitung-hitungan subsidi aja mau bantu kita berapa gitu kan. Jadi sama-sama happy gitu loh. Dan Pak JP harus pakai RC Genta gitu loh, karena kualitas eventnya harus tetap terjaga gitu. Kualitas lombanya juga harus terjaga. Nah, harapannya dengan budget tim pengeluaran 1 tahun ini turun 50%, kita punya sisa uang yang kita bisa main IOF gitu loh. Tahun ini kita nggak bisa ngerasain main IOF karena duitnya habis, uangnya entek tinggal operasional. Bayangkan aja kalau kita main di Jawa gitu, kira-kira operasional tim itu 60 jutaan, 65 gitu. Begitu kita main di Muara Bungo kemarin 150 juta bos, satu tim. Sangat overpriced. Walaupun kita tidak menutup kemungkinan bahwa ya kita main di daerah dapat pengalaman baru, support di sana, tapi dengan kondisi yang ada sekarang, kalau terus-terusan tahun depan dibikin konsep seperti ini lagi dengan RC yang dibikin selalu ganti tiap event, ya bisa berantakan tahun depan, lebih berantakan dari tahun ini. Harapan kita sama-sama pikirin kita sama-sama cari solusi supaya ya Kejurnas tahun depan ini berjalan dengan baik, kalau bisa lebih murah dengan kualitas yang lebih tinggi. Kita akan coba bikin di final di Pati konsep apa yang kita mau tawarkan tahun depan ke teman-teman, itu kita akan coba trial di Pati. Kalau Pati ini berhasil dengan bagus, silahkan diambil yang positifnya. Data semua kita kasih. Jogja kita bikin, itu kita minus 120 juta. Saya pikir sangat murah gitu loh untuk penyelenggaraan event sekualitas Jogja. Nah, itu dengan pendaftaran 2 juta. Kalau pendaftaran 3,5 juta, kita minusnya cuma 30 juta. 30 juta itu untuk bikin Kejurnas, kita cari sponsor aja bisa-bisa untung gitu kan. Penyelenggara atau Pemprov atau klub kan. Nah, harapannya ke depan dari video ini aku pengen ngajak ke teman-teman bantu mikirin bagaimana sih Kejurnas ini tahun depan berjalan lebih baik. Terus bagaimana kita teman-teman ini juga bisa ngerasain eventnya IOF yang ramai dan keren juga. Jadi harapannya 2023 itu ramai event gitu loh, dengan pesertanya juga yang ramai, semua fun lah. Dan kita coba juga tingkatkan kualitas lomba supaya kualitas penyelenggaraan, supaya sponsor bisa masuk, terus ya kita tambah keren, terus seneng karena selalu aja dari seri ke seri itu selalu ada catatan-catatan yang harus kita perbaiki untuk tahun depan gitu. Alhasil singkat cerita, sekarang kita leading point masih tim itu selisihnya 4 poin. Ya, artinya semua yang nanti berangkat ke Pati itu punya peluang menjadi juara nasional. Ya, itu harusnya semangat lah berangkat ke Pati. Kita coba di Pati ini bikin semaksimal mungkin eventnya dengan budget yang memang kita bikin low budget, karena nanti akan kita share ke teman-teman bahwa sebenarnya kita bikin event nggak perlu mahal dan bisa bagus, dan penyelenggaraan pun secara racing committee itu bisa bagus juga, bisa rapi, bisa enjoy, karena
kalau bisa targetnya penyelenggara itu adalah tidak ada protes, tidak ada kecelakaan. Nah itulah. Sampai ketemu di Pati, nanti kita share. Kayaknya mundur waktunya, karena bukan mundur karena kita nggak siap, tapi Genta barengan 2 event. Terus kita juga nggak mau tanpa gandeng Genta, karena menurut kita dimanapun ceritanya saat ini mungkin yang paling profesional adalah Genta. Kita maunya jaga kualitas di final. Jadi tanggalnya belum fix. Tapi yang pasti bukan di November ini, pasti di Desember. Nanti saya kabarin segera. Thank you.